Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada materi kita kali ini akan membahas materi yang baru, yaitu bab 2, yaitu tentang lingkaran. Yang punya LKS-nya dibuka aja halaman 12. Yang pertama, pengertian dan bagian-bagian lingkaran. Jadi ini ada lingkaran. Lingkaran. Di sini dinamakan titik pusat lingkaran. Jadi ini titik pusat lingkaran. Kemudian dari titik pusat lingkaran, tarik garis ke sini, ini dinamakan jari-jari. Kemudian dari titik sini melalui titik pusat lingkaran, kemudian sampai ke titik sini, ini dinamakan diameter. Jadi ini tadi jari-jari, apabila dari titik pusat ke sini dinamakan jari-jari. Kalau dari sini melalui titik pusat sampai ke sini garis lurusnya dinamakan diameter. Kemudian tali busur, garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Ini lengkung lingkaran. Berbeda dengan diameter, kalau tali busur itu tidak melalui titik pusat lingkaran. Tapi tali busur juga bisa, apabila melalui titik pusat lingkaran, tali busurnya juga disebut diameter. Jadi, beda warnanya. Jadi kalau dari sini, tanpa melalui titik pusat, atau melalui titik pusat, tanpa melalui titik pusat, ini dinamakan tali busur. Nah, kemudian ada tembereng, yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi misalkan sini ada busur lingkarannya ke sini, kemudian sini tali busurnya. Maka ini dinamakan, yang bagian sininya namanya adalah jadi ini dinamakan tembereng. Dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran ini. Busur lingkaran, ini tali busurnya. Ini dinamakan tembereng. Kemudian kalau juring lingkaran, luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Jadi ini jari-jari. Ini ada lagi jari-jari satunya. Nah, kemudian ada busurnya. Di sini dua jari-jari dan busur lingkaran. Jadi sini gambarnya.
Pada bagian ini namanya juring. Nama juring lingkaran. Apa bedanya juring dan tembereng? Kalau tembereng itu dibatasi oleh tali busur dan busur. Kalau juring dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Ini dua jari-jari dan busur. Itu juring namanya, kalau tembereng tali busur dan busur. Kemudian apotema. Kalau apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran itu. Garis yang dibentuk adalah tegak lurus atau 90 derajat. Jadi ini tadi busur lingkaran. Dari titik pusat ke sini. Membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini sudutnya 90 derajat. Jadi ini tadi dinamakan apotema. Kemudian hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Jadi ada lingkaran. Pusatnya di sini. Ini kemudian ini ke sini. Nah, ini dinamakan sudut pusat karena tengah-tengahnya adalah pusat lingkaran. Sedangkan kalau sudut keliling itu, kalau sudut keliling dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Sudut keliling. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini gambarnya. Jadi sudut keliling itu banyak, sudut pusat itu cuma satu. Dari sini ke sini. Itu dinamakan sudut keliling juga, bisa juga dari sini juga. Dari sini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, jadi ini sudut keliling. Kalau ini tadi sudut, nah kalau ini sudut pusat. Misalkan kita tambah keterangannya sini, sini O, sini A, sini B. Sini bisa kita anggap sini C, sini D, di sini E. Jadi sudut AOB adalah sudut pusat. Sudut pusat.
Kemudian sudut ACB adalah sudut keliling. Kemudian sudut ADB adalah juga sudut keliling. Kemudian sudut AEB adalah juga sudut keliling. Apa beri spasi aja. Nah. Sudut AOB adalah sudut pusat. Maka titik pusatnya yaitu O. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa sudut pusat itu tengah-tengahnya ini adalah pusat lingkaran O. Kemudian kalau sudut keliling yang samanya AB, yaitu tali busurnya AB. Ini sama AB. Yang penting ada A, depannya, belakangnya B, tengah-tengahnya apa aja itu dinamakan sudut keliling. Asal di sininya A, sini sama, A, sini B, sini B. Kalau di sini kita anggap, sini kita ganti, pasti sini berubah juga, di sini juga berubah juga. Jadi sudut pusat di pusat lingkaran, tengah-tengahnya kalau sudut keliling, depan dan akhirnya namanya sama pada ini A dan B. Ini. Kemudian untuk rumusnya, sudut pusat ini adalah 2 kali sudut keliling. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Kalau sudut pusatnya 2 kali sudut keliling, berarti sudut kelilingnya sama dengan setengah dari sudut pusat. Ini busurnya apa? Kalau kita tambah garis satu lagi, busurnya yaitu, ini. Busurnya yaitu A dan B. Menghadap busur yang sama yaitu busur A, B. Untuk dari mana mendapatkannya bisa kalian lihat aja di LKS halaman 13. Kenapa jadi sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.